RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin hadirat Baraya Podcast RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Alhamdulillah pada hari ini kami mencoba untuk menyampaikan sebagai amanat dari Rasulullah SAW yang beliau mengatakan walau ani baligu ayah. Jadi artinya sampaikanlah meskipun satu ayat. Baraya podcast semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya menyampaikan sepatah dua patah kata ataupun satu ayat yang mana tadi di mukadimah sudah disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk semua Baraya Podcast yang saya banggakan, yang saya cintai, yang selalu dan mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Baraya Podcast yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dalam ayat, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 6, yang mana di sini ayat tersebut adalah membahas bagaimana tata cara kita untuk berwudu. Nah, sudah barang tentu niat kita berwudu itu ada tujuan selanjutnya, yaitu untuk melaksanakan sholat yang tercantum di dalam rukun Islam. Rukun Islam seperti kita ketahui bersama, terutama bagi kaum muslim, tentunya harus hafal. Yang pertama adalah syahadat, 2 melaksanakan sholat, 3 mengeluarkan zakat, 4 saum, dan kelimanya adalah melaksanakan ibadah haji apabila kita berkemampuan. Dan mudah-mudahan dalam topik ini sedikit demi sedikit saya ingin mengembangkan ilmu yang ada pada diri saya, dan mohon pada hadirin semua untuk bisa mengoreksi, terlebih menegur apabila dalam topik bahasan ini kurang berkenan, terlebih kalau salah dalam memaparkan, salah dalam menyampaikan. Mohon saran dan kritiknya untuk kemajuan saya sendiri, dan insya Allah kritik dan saran yang disampaikan oleh Baraya semua itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita berjuang di jalan Allah, karena kita berjalan di jalan Allah dan untuk kebaikan kita bersama. Sahabat podcast RW Caper yang berbahagia, di dalam surat Al-Maidah ayat 6 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fasilhu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wa mashur bil ru'usikum wa arjulukum ila ka'bain. Sepenggal ayat di dalam surat Al-Maidah ini, selanjutnya itu adalah bahasan mengenai bab toharoh juga, yaitu bab tayamum. Hadirin yang berbahagia,
Dari ayat tadi disampaikan yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, hadirin Baraya Podcast yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa saya membahas masalah wudhu? Di sini sudah jelas bahwa ini adalah buah kasih sayang Allah yang tercantum di dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Kita ini sebetulnya oleh Allah sangat-sangat disayang, sehingga Allah memberikan panduan kepada kita bagaimana agar ibadah kita, perilaku hidup kita di alam dunia ini sesuai dengan fitrah yang telah Allah tetapkan. Makanya di dalam ayat lain bahwa Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan fitrahnya. Bahkan disampaikan juga bahwa kita lahir ke alam dunia itu bagaikan kain putih atau kayak kertas putih, yang mana di situ tidak ada noda dan dosa. Nah, setelah hidup kita sampai menjelang dewasa sampai tua, kita di situ dituntut bagaimana supaya kain atau kertas yang putih tadi tetap bersih. Nah, sehingga dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panduan kepada kita untuk selalu bertoharoh. Nah, dalam bertoharoh ini sudah kita ketahui bersama bahwa tujuan kita melaksanakan atau melakukan wudhu tentunya adalah untuk melaksanakan peribadatan selanjutnya, yaitu untuk melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunat, sholat rawatib. Hadirin Baraya Podcast yang dibanggakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit kita coba untuk membuka dari ayat ini sendiri berkaitan dengan masalah wudhu. Kenapa ini sebuah kekhawatiran dari saya secara pribadi, yang mana pada dekade ini atau pada zaman ini itu sangat marak sekali dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kita. Nah, di dalam bab wudhu inilah coba kita mengurai urutan-urutan dari wudhu itu sendiri. Salah satunya tadi disampaikan di dalam ayat bahwa wahai orang-orang yang beriman. Kenapa ini dipanggil orang-orang yang beriman? Tidak kenapa yang dipanggil Theo, ya ayuhanas, atau wahai manusia, itu secara umum. Tapi ini spesifik kita dipanggil oleh Allah adalah wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Apabila kamu hendak melaksanakan sholat, nah, di sini langsung, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Itu kata Allah. Kembali ke topik awal, sebuah kekhawatiran di mana era zaman sekarang itu seolah-olah akhlak itu menjadi prioritas yang harus kita lakukan. Dengan fenomena banyaknya orang-orang yang jahat, ya, baik yang pribadi ataupun secara struktur, ini adalah sebuah kesalahan yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 6 tadi bahwa sudah menyampaikan kepada kita bahwa kita itu harus bertoharoh setiap waktu. Bayangkan saja hadirin sekalian, dalam sehari saja sholat wajib kita 5 kali. 5 kali kita melaksanakan sholat wajib, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, sudah barang tentu ketika kita akan melaksanakan ibadah sholat, kita kan pasti wudhu dulu, seperti yang tadi disampaikan di awal. Apa yang kita lakukan? Nah, korelasinya bab wudhu ini dengan perilaku dan akhlak manusia sekarang nih, dan mungkin tidak semua manusia, ya, cuman ada di antaranya yang mungkin bisa dikatakan adalah oknum lah seperti itu. Nah, dalam hal ini Allah sudah menyatakan di sini bahwa
apabila kamu akan hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Nah, sedikit ya, andai kata orang atau manusia, dan di sini sudah jelas dipanggil orang-orang beriman ya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah ini, insya Allah sepertinya negara itu aman, negara itu makmur. Karena apa? Saya melihat fenomena sekarang itu dengan kejadian-kejadian kasus-kasus hukum, terutama dengan kejahatan-kejahatan korupsi. Nah, kalau orang yang wudunya betul-betul dimaknai dengan benar, sudah jelas semua kejahatan korupsi itu akan hilang. Karena apa? Tadi di awal disampaikan, basuhlah mukamu, sehingga kita tetap kelihatan segar bugar. Bayangkan saja dalam sehari 5 kali kita berwudu. Dalam 1 kali wudu bahkan 3 kali kita mencuci wajah. Dan selanjutnya kita mencuci tangan. Nah, kenapa harus mencuci tangan? Agar tangan kita itu ketika menggunakan tangan kita sendiri itu dalam hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang negatif, bukan hal-hal yang buruk. Contoh kasus saja sekarang yang sedang merebak adalah kasus masalah korupsi. Dan kalau wudunya benar, insya Allah ya, karena tangan kita selalu dibasuh, kita selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita akan melaksanakan kejahatan, ketika kita akan melakukan kejahatan, kita langsung sadar bahwa tangan kita itu selalu dicuci dan selalu dibersihkan. Nah, bagaimana perkaranya kalau seandainya orang tetap berwudu tapi perilakunya masih saja tetap jahat? Ini akan menjadi tanda tanya dalam keimanannya. Sehingga dinilai keimanannya itu belum sempurna. Kalau ini salah satu contoh saja dari bab wudu, ketika kita akan melaksanakan ibadah sholat, itu sudah jelas Allah tuh memberikan benteng kepada kita agar tangan kita itu selalu bersih, tangan kita itu selalu dipakai hal-hal yang baik. Ya, termasuk di ayat terakhirnya itu disampaikan, sampai kaki pun kita harus baik. Nah, berkaitan dengan wudu ini, ya. Jadi kalau manusia, kalau orang-orang beriman, kalau orang-orang yang mengaku muslim benar-benar di dalam berwudunya, insya Allah kejahatan itu akan berkurang. Tapi kenapa realitanya seperti ini? Artinya berarti orang itu belum memahami secara hakiki arti dari wudu itu sendiri. Mari kita bayangkan sendiri. Kalau kita tangan ingin selalu bersih, tangan kita selalu di dalam mengerjakan hal-hal yang baik, tentunya tidak akan melakukan hal-hal yang negatif, mencuri kayak, ya, korupsi kayak seperti itu. Nah, ini buah dari wudu. Jadi wudu itu kalau kita maknai dengan benar adalah ini sebagai benteng dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana supaya kita tidak berperilaku jahat, tidak berperilaku melakukan kejahatan tangan ini. Nah, sedangkan nanti di yaumil akhir akan ditanya apa yang sudah kita lakukan selama kita berada di alam dunia ini. Nauzubillah min zalik. Hadirin Baraya Podcast RW Caper yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi saya mengajak kepada semua baraya yang beriman sesuai dengan panggilan dari ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Mari kita aplikasikan, mari kita laksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Wudu yang biasa kita lakukan yang pertama adalah mencuci tangan. Setelah mencuci tangan baru kita berkumur dan mencuci hidung dalamnya. Setelah itu kita membasuh muka. Selanjutnya adalah mencuci tangan sampai ke sikut. Jadi air diambil langsung sikut sini. Setelah kita mengusap rambut, dan terakhir adalah mencuci kaki. Artinya kalau kita betul-betul melaksanakan wudu itu, ya, yang dipandu di dalam Al-Quran, dan ini jelas-jelas adalah perintah Allah, firman dari Allah, karena kasih sayang Allah,
betul-betul dilaksanakan hakikat wudhu yang sebenarnya, negeri ini aman. Tidak akan ada kejahatan insya Allah. Tapi itu tadi tinggal kembali kepada diri kita. Mau atau tidak, kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Karena Allah itu menciptakan kita itu dalam keadaan bersih. Baik buruknya nanti di yaumil akhir tergantung kita yang melaksanakan, tergantung kita yang menikmati hidup di alam dunia ini. Dan kembali lagi kepada masalah wudhu. Jadi hadirin Baraya Podcast yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kami hanya bisa berbagi saja dengan ilmu yang ada pada diri kami, bahwa sebuah kejahatan itu akan sirna apabila kita mengikuti semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh tadi saja satu. Masalah bab wudu. Bab wudu itu betul-betul membentengi. Ketika kita mempergunakan tangan, ketika kita menyetujui sesuatu hal, menandatangani, itu selalu bersih karena kita selalu zikir. Tangan ini tidak mungkin untuk berbuat jahat kalau kita selalu zikir kepada Allah. Arti zikir di sini adalah meskipun Allah tidak kelihatan, bahwa Allah itu selalu melihat kita. Terlebih bahwa kita didampingi oleh dua malaikat. Malaikat Rokim, malaikat Atid. Dan apapun yang kita lakukan itu selalu dicatat. Detik demi detik. Itu semua dicatat. Nah, sehingga Baraya Podcast RW Caper yang dirahmati Allah, ya, kembali lagi. Yulah, kita berubah. Kapan lagi kalau tidak mau berubah? Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga berubah kelakuannya seperti itu. Jadi jamaah Baraya Podcast semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita betul-betul melaksanakan firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 6 tadi, mohon maaf, saya bolak-balik terus masalah ini karena kekhawatiran ke depan, apalagi untuk anak cucu kita, ya pribadi untuk kita sendiri, karena usia kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berubah. Aplikasikan, laksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, dan wudhu itu adalah simbol bahwa kita itu harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berlisan, sudah jelas tadi. Cuci tangan, artinya bukan cuci tangan untuk kejahatan, tapi cuci tangan agar kita tuh selalu bersih. Artinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkumur agar lisan kita, ucapan kita itu selalu baik-baik saja. Selalu sesuai dengan koridor kaidah agama yang Allah sampaikan dalam ayat tersebut. Selanjutnya juga menghirup air ke dalam hidung, artinya kita mencium juga, jangan mencium sembarangan. Artinya supaya kita lebih peka lagi terhadap apa yang kita lakukan, terutama di dalam masalah sosial. Selanjutnya membasuh muka. Sebaik kasih sayang Allah untuk membasuh muka itu adalah bahwa agar kita selalu kelihatan sehat, segar, dan terlebih kita bersih ketika kita sujud menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melaksanakan sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dan selanjutnya mencuci tangan sampai siku. Ini membuktikan bahwa sudah jelas tadi di depan cuci tangan, sedepannya cuci tangan siku ini. Ini agar perilaku kita itu selalu baik. Ketika mengeluarkan kebijakan, ketika tangan kita bergerak untuk menyampaikan sesuatu hal atau mengerjakan sesuatu hal, itu selalu dalam zikir Allah Subhanahu wa taala. Zikir dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Baraya Podcast yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah kita mengusap rambut. Kita tidak tahu hari-hari kita beraktivitas.
hari-hari kita bekerja, kita tidak tahu. Makanya Allah menyarankan untuk mengusap rambut kita agar selalu bersih dan agar selalu sehat. Dan terakhir adalah kita mencuci kaki sampai kedua mata kaki. Nah, dalam hal ini dari tangan sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi kaki adalah untuk melangkah. Fungsi kaki adalah untuk berjalan. Dan ketika kita berjalan ke hal yang baik, subhanallah, alhamdulillah. Tapi kalau kita berjalan, kaki ini digunakan untuk melangkah ke hal-hal yang negatif, disitulah cepat-cepat kita untuk berzikir dan istighfar agar selalu kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita hidupnya maslahat di dunia maupun di akhirat. Para podcast yang berbahagia, mungkin itu saja uraian singkat dari saya. Sekali lagi mohon maaf apabila dalam pembahasan ini banyak hal yang kurang. Mohon maklum, mohon maaf, saya ingin belajar, saya ingin mendalami tentang kaidah-kaidah Islam, karena pada hakikatnya kita itu akan berpulang ke rahmatullah. Kita itu akan pulang ke rahmatullah dan pastinya nyawa kita akan diambil Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika nanti yaumil akhir ataupun di alam kubur, Allah memberikan keterangan terang di alam kuburnya, ketenangan batinnya, dan terlebihnya kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Firdaus. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada guna manfaatnya, dan sekali lagi mohon saran dan kritiknya apabila apa yang saya sampaikan ini salah dan terlebih sangat kurang sekali, karena saya masih belajar. Tapi lebih dari itu, karena keinginan yang kuat saya untuk belajar, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat selalu. Semoga Baraya Podcast RW Caper, cerita perjalanan rukun warga ini selalu dirahmati Allah, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan umur panjang yang barokah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Aqulu qouli hada wastaghfirullahi walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.